Bagi masyarakat Indonesia, harap berhati-hati karena kini kita memasuki peralihan dari musim kemarau ke musim hujan yang ditandai dengan adanya cuaca ekstrim seperti siang hari panas terik dan menuju sore hari akan diselimuti awan cumulonimbus. Awan inilah bisa menyebabkan hujan lebat, angin kencang, hingga puting beliung. Seperti yang terjadi di Depok, Jawa Barat pada Selasa 21 September lalu. Sejumlah wilayah diguyur hujan lebat serta angin kencang yang merusak beberapa bangunan hingga merobohkan reklame serta pohon di beberapa ruas jalan. Pasca kejadian, warga bergotong royong melakukan evakuasi dengan alat seadanya sebelum para petugas datang. Kemacetan pun tak terhindarkan karena tumbangnya pohon yang belum diangkat dari bahu jalan. Sebelumnya pada April 2021 silam, Plaza Ambaruk Mojok Jakarta porak-poranda usai diterjang hujan lebat dan angin kencang yang berlangsung selama 2 jam. Dalam rekaman video, angin kencang masuk lewat pintu utama di sisi selatan mal hingga membuat pengunjung kocar-kacir. Beruntung kondisi pengunjung mal semuanya aman, tidak ada yang mengalami luka-luka. Diperkirakan cuaca ekstrim masih dapat terjadi sampai awal Oktober 2021. Jangan berada di dekat baliho saat hujan deras. Di setiap sudut jalan raya biasa kita temui baliho besar dari promosi sebuah produk, sampai sebagai alat kampanye perorangan maupun organisasi. Namun saat hujan besar, Anda patut mempertimbangkan untuk berada di dekat baliho karena keberadaannya bisa mengancam nyawa Anda. Seorang pengendara motor meninggal dunia dengan luka di kepala usai mengalami kecelakaan tertimpa baliho besar di Jalan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Dari penjelasan Kapolsek Cengkareng, korban yang bernama Ruslianto ini sedang berhenti di lampu merah saat hujan deras dan tak lama baliho itu jatuh menimpanya. Diduga tiang besi baliho sudah rapuh sehingga tidak kuat lagi menahan terpaan angin kencang. Salah satu teman korban pun meminta untuk lebih diperhatikan lagi pemeliharaan serta kualitas baliho yang bisa membahayakan nyawa masyarakat umum. Di tempat yang berbeda, seorang pedagang angkringan di Pasar Tuban, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, tertimpa sebuah baliho besar saat terjadi hujan deras disertai angin kencang. Beruntung, pria yang hendak mempertahankan gerobaknya itu hanya mengalami memar-memar usai tragedi tertimpa baliho. Lalu bagaimana aturan dalam pemasangan baliho? Khususnya di DKI Jakarta, pemasangan baliho harus sesuai dengan syarat-syarat, seperti pembayaran pajak reklame sesuai dengan ukuran, jenis, waktu, lokasi, dan masih banyak lagi. Baliho pun bisa ditertibkan jika melanggar beberapa aturan, salah satunya tidak terawat dengan baik. Semoga dengan banyaknya kasus baliho ambruk menimpa masyarakat, dinas terkait menjadi lebih awas terhadap baliho mana yang sudah tidak layak berdiri lagi agar tidak ada korban jiwa. Dan ingat, hindari berada di dekat baliho saat turun hujan. Pohon tumbang bikin nyawa melayang. Selain baliho besar, yang wajib diwaspadai saat hujan lebat serta angin kencang adalah pohon tumbang. Cuaca ekstrim juga melanda kota Tulungagung, Jawa Timur. Akibat dari hujan lebat dan disertai angin kencang, 6 titik pohon pelindung tumbang di ruas jalan utama Tulungagung. Akibatnya, akses jalan dari arah Tulungagung maupun Kediri terputus total karena posisi pohon melintang di badan jalan. Setelah kurang lebih 2 jam proses evakuasi, akhirnya jalanan bisa kembali normal. Beruntung tidak ada korban jiwa. Hanya saja jaringan telekomunikasi terputus karena tiang kabel telepon yang patah. Kecelakaan maut menimpa sebuah mobil yang berisikan 8 orang penumpang di Jalan Raya Semingkir, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pohon randu yang berada di sebelah kiri jalan mendadak tumbang dan menimpa kendaraan akibat hujan deras yang mengguyur saat itu. Proses evakuasi para korban membutuhkan waktu sekitar 2 jam karena ukuran pohon yang sangat besar membuat para korban terhimpit.
4 orang meninggal dunia di tempat, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan semua korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lalu jika kita menjadi korban pohon tumbang, kepada siapa meminta untuk ganti rugi? Jawabannya adalah pemerintah daerah. Di DKI Jakarta, jika Anda menjadi korban pohon tumbang bisa mengklaim ganti rugi dengan beberapa syarat, di antaranya melampirkan surat keterangan laporan kejadian dari kepolisian, foto kejadian, fotokopi KTP dan STNK atau BPKB, dan surat pernyataan tidak diasuransikan. Namun bila ada korban jiwa, wajib melampirkan surat visum dari rumah sakit dan surat keterangan kematian dari RT RW serta kelurahan tempat korban tinggal. Jumlah santunannya pun bervariasi. Korban meninggal dunia mendapat maksimal 50 juta rupiah per orang. Cacat tetap, total atau sebagian maksimal 25 juta rupiah per anggota tubuh, serta kerusakan properti atau kendaraan maksimal 25 juta rupiah per unit. Dan jika Anda melihat ada pohon yang sudah rapuh, rentan tumbang, terlalu rimbun, dan mengganggu kabel atau fasilitas umum, bisa langsung menghubungi nomor darurat Jakarta Siaga 112 agar dinas terkait bisa menindaklanjuti laporan Anda. Teror petir bikin ketar-ketir. Ini sebagai pengingat bagi kita semua, jangan pernah berlindung di bawah pohon saat hujan, karena sangat-sangat berbahaya. Terlihat dari rekaman kamera pengawas 4 orang tukang kebun di kota Gurugram, India yang sedang berteduh di bawah pohon tersambar petir dan langsung tak sadarkan diri di tempat. Warga yang melihatnya langsung membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sayangnya salah satu korban yang bernama Ram Prasad meninggal dunia karena sambaran petir tersebut. Masih dari India, hampir 70 orang tewas disambar petir dalam sehari. Namun berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, dan Rajasthan. Tercatat di Uttar Pradesh, 42 orang tewas. Madhya Pradesh, korban tewas 7 orang, dan 20 orang tewas di Rajasthan. Insiden tersebut terjadi ketika orang-orang mengambil foto di sebuah menara pengawas saat hujan turun di ibu kota Rajasthan. Gak mau kan hal-hal itu terjadi pada kita saat musim hujan tiba? Ini ada beberapa tips agar kita terhindar dari sambaran petir. Yang pertama, jika Anda mendengar petir, berlindunglah di dalam bangunan atau mobil, jangan di bawah pohon. Kedua, hindari luar ruangan seperti sawah, lapangan, dan taman, karena nyatanya petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Lalu jauhi tiang listrik, karena energinya bisa melompat ke tubuh manusia. Nah, yang ini gak kalah penting pemirsa. Saat hujan deras, hindari perabotan rumah yang terbuat dari logam. Segera cabut seluruh stop kontak di rumah karena antena TV dapat menghantarkan listrik ketika petir menyambar. Selain itu, jangan menggunakan air dari keran karena energi listrik pada petir bisa mengalir melalui pipa. Gimana? Cukup jelaskan sekarang? Semoga kita semua terhindar dari bahaya di cuaca ekstrim ya pemirsa.